Kalau kita lihat apa namanya orang-orang masuk dengan jalur mandiri itu saya kadang-kadang ngeri-ngeri itu. Ada yang bilang ada yang bayar 1,2 miliar. Di UNUD Iya, 1,2 miliar. dia dengan dia yang kedokteran coba Kedokteran cek. ya. Oh, Ada yang sampai bayar 500. Coba cek di teknik itu. Kalau orang sudah bayar kayak begini, nanti dia malpraktek. Orang nggak harus dioperasi itu loh. itu misal fakultas A harusnya dari segi aturan tidak boleh ada SPI gitu. Tidak dipungut. Tidak dipungut SPI. Ya, jalurnya normal ujian saja. Kalau lulus. Nah, tapi oleh rektor UNUD sejaman itu Bukan rektornya, ketua panitia. ketua panitianya dipungut. Dipungut. Oh. Itu soalnya itu. Tapi katanya rektor semua masuk kas negara. Gimana itu, Bli? Kalau yang saya tahu SPI itu bukan masuk ke kas negara, tetapi masuk ke kas kampus yang dilaporkan kepada negara. Ada biaya apa namanya SPI ini untuk sarana prasarana, tetapi dia gunakan uang SPI ini untuk operasional misalnya. Operasional, mic untuk operasional pribadi. Rektor apapun itu tidak boleh. Itu nggak boleh. Tidak boleh itu. Selamat datang Bli Made, Ariel Suwardana. Om Swastiastu, Bli. Sosiastu. Gimana kabar, Bli? Sudah lama kita nggak ketemu ya. Wah, lama sekali. Udang tiban kadang semua. Bli Ariel nak mengejang mak gaya, jadi ben tiba-tiba jadi penyanyi gitu. Imas, gimana kabar Imas, Bli? Pensiun malu. Kayak memang Bli lebih cocok jadi pengacara. Oh, Karena karakter Bli kan tegas gitu kan. kalau penyanyi itu harus kene lah mendaur ulang gaya. benar Bli. Nah Bli, sudah poinnya langsung Bli ya. Ini kan terkait kasus SPI UNUD. Nah, yang kebetulan kita juga bertemanan di Instagram, di Facebook. Yang amati Bli sering bersuara juga agar ini diungkap gitu Bli ya, diungkap transparan gitu Bli. Nah, belakangan ini juga beberapa hari ini kok tiba-tiba banyak pejabat yang statement mendukung pihak UNUD. Nah, pandangan Bli sendiri bagaimana? Kalau bicara soal kasus korupsi kan UNUD ini bukan satu-satunya yang saya urus. Banyak sekali Oh, sejak Bli sebelumnya sudah banyak ya. sering saya mengomentari ya. Dulu zamannya Winase kan saya diminta beberapa pandangan dan pendapat hukum saya. Sama dengan kasus Eka Aurasuti yang kemarin. Dia bilang bahwa Eka Aurasuti bakal aman gitu. Saya bilang enggak, kasusnya mirip Aziz Samsudin. Begitu dijadikan tersangka, dia langsung ditahan. Iya. Beda cara penanganan itu seperti kejaksaan, polisi itu beda jauh kalau KPK itu jauh. Nah, itu yang saya katakan kenapa saya urusan kasus korupsi itu di beberapa tempat, di beberapa kasus dan semuanya saya pasti ketika dimintai pendapat saya terangkan itu gitu. Sama dengan UNUD ini. UNUD ini kan satu-satunya kasus terbesar yang ada kampus terbesar di Bali dan sekarang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Oke. Buat saya kan dari sekian tahun itu seolah-olah UNUD ini fine-fine aja, aman-aman aja. Dan bagi saya nih momentum yang bagus untuk bersih-bersih gitu loh. Kalau tidak dimulai dari urusan begini, bagaimana kita bisa menciptakan pendidikan murah untuk rakyat gitu. Oke. Nah, sebelum lanjut Bli, mungkin kapasitas Bli ini selaku advokat yang sebelumnya diwawancara itu atau Bli aktivis sebagai aktivis ya? Iya. Aktivis 98. Dulu orang kan saya memang dari tahun 97 itu bergerak untuk urusan Orde Baru dan sebagai pengamat hukum saya diminta sering kritis lah urusan-urusan tentang penegakan hukum. Oke. Jadi saya pikir ketika saya diwawancara itu dalam kapasitas saya sebagai pengamat hukum dan aktivis gitu. Siap. Nah, kenapa yang pertanyaan netizen mungkin kan Bli ya, kenapa Bli Ariel ini tiba-tiba getol gini? Ada apa nih? Ada sentimen mungkin Bli pribadi atau gimana Bli? Nah, ini saya harus terangkan nih. Iya, harus dijelasin nih. Saya tidak punya masalah apapun dengan UNUD. Termasuk dengan pribadi dengan rektornya sekarang itu. Kenal pun tidak. Kenal Tidak. Kenal tidak, hanya lihat di koran-koran dan sebagainya. Iya. Tapi kenapa saya harus tergerak? Karena saya sudah mengamati betul di UNUD ini seperti rezim yang sebenarnya punya sistem yang buat kita itu susah ditembus gitu. Misalnya
kalau kita lihat apa namanya orang-orang masuk dengan jalur mandiri itu saya kadang-kadang ngeri-ngeri itu. Ada yang bilang ada yang bayar 1,2 miliar. Di Unut Iya, 1,2 miliar. dia dengan dia kedokteran coba Kedokteran cek. ya. Oh. Ada yang sampai bayar 500. Coba cek di teknik itu. Tapi itu ada dasarnya atau memang gimana itu? Ya, gini, SPI ini kan sumbangan pengembangan institusi ini. Iya. Kalau kita lihat dari apa yang dijelaskan oleh Adpitsus Kejati Bali, yang bermasalah kan 2018 sampai 2020. 20, oke. 2 tahun ini loh. Sedangkan 2021, 2022 itu dia punya SK Rektor. Nah, SK Rektornya 2021, 2022 ada SK Rektor. ada SK Rektornya. Nah, SK Rektornya itu SK 476 tahun 2022. Nah, kemudian UNUD itu dasar rujukannya dia adalah Permendikbud, ya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 25 tahun 2020. Oke. Itu dasarnya pasal 10-nya itu. Nah, sekarang kalau di 2018 ini, kalau Kejaksaan Tinggi mengatakan tanpa dasar, saya mencoba untuk, karena saya tidak masuk dalam ininya ya, mekanisme penyelidikan dan penyidikan kasusnya, saya kemudian mengasumsikan itu begini. Kalau 2018 itu dikaitkan dengan Permendikbud yang baru muncul tahun 2020, berarti dia kalau dia punya SK nggak ada cantelan hukumnya. Karena baru berdasarkan tahun 2020 ini Permendikbud mengizinkan dia memungut pengembangan institusi sumbangan pengembangan institusi. Oh. Jadi jelas. Tetapi kalau misalnya dia menyebutkan tidak tanpa dasar, berarti SK-nya itu kalau dia punya SK nih ya, karena saya yang tahun 2018 itu agak tidak kalau SK tahun 2022 saya baca itu. Kalau dia misalnya punya SK, dasar rujukannya yang prematur, artinya dia tidak punya cantelan hukum. Tetapi kalau kita perhatikan apa yang diterangkan oleh Adpitsus 2018 dia melakukan pungutan terhadap fakultas yang tidak ditentukan SPI-nya. Misalnya ada fakultas-fakultas yang tidak ditentukan membayar, tapi diambil juga uang masyarakat gitu loh. Sehingga ini kan terjadi pungli lah, pungutan tanpa dasar. Enggak dulu, kita sederhanakan. Kalau misalnya nih yang disebut tadi itu, misal fakultas A harusnya dari segi aturan tidak boleh ada SPI gitu. Tidak dipungut. Tidak dipungut SPI. Ya, jalurnya normal ujian saja. Kalau lulus. Memang aturannya begitu dulu. Iya. Nah, tapi oleh Rektor UNUD zaman itu, bukan rektornya, ketua panitianya dipungut. Oh. Itu soalnya itu. Tapi katanya Rektor semua masuk kas negara. Gimana itu, Bli? Nggak apa-apa. Memang kalau mau masuk ke kas negara. Tapi kalau yang saya tahu SPI itu bukan masuk ke kas negara, tetapi masuk ke kas kampus yang dilaporkan kepada negara. Oh, penerimaannya. Berarti realitanya konkretnya itu sebenarnya bukan masuk ke Kementerian Keuangan langsung gitu. Berarti tetap masuk ke kampus, cuman dilaporkan ke negara gitu. Walaupun masuk ke situ, tapi kan kita harus lihat kalau pungutan ini tanpa dasar, lalu kan kemudian menjadi tidak sah ketika ada di rekening. Kalau dia tidak menjadi sah menjadi rekening, berarti kan ada persoalan hukum di situ. Nggak apa, kan kalau sama dengan dulu desa adat misalnya tanpa putusan pararem ngambil uang begitu kan akhirnya ketangkep oleh Polda itu. Pungli dibilang. Pengenaan parkir misalnya yang tidak bekerja sama dengan PD Parkir. Ya mirip-mirip beginilah kasusnya. Jadi dia memungut uang yang sebenarnya itu tidak ditentukan dalam SK Rektor atau fakultas dan jurusannya, tapi dipungut juga. Itu yang dicatat itu ada sekitar kalau saya perhatikan ya ada 362 orang. 362 orang yang tahun 2018 sampai 2020 itu. Ya. Kemudian dia menerima uang itu 3,9 miliar. Nah, kemudian dia juga menggunakan uang SPI itu tidak dengan tujuan sarana prasarana. Seperti yang dikatakan pihak Kejati di Kompas TV kalau nggak salah ya. Di Kompas TV. Artinya yang kesalahannya dari UNUD itu
kan di aturan itu memang ada dasarnya, cuman untuk sarana prasarana, tapi Ya. oleh UNUD oknum-oknum itu Digunakan digunakan untuk di lain. luar Ya, sarana prasarana. digunakan untuk lain. Di luar sarana, kalau sarana prasarana harusnya bangunan, Di bangunan, meja, apapun itu. Oleh itu, beli tahu nggak apa yang digunakan untuk apa itu? Ya gini, yang tidak boleh ya. Nanti kan biar Kejati yang jelaskan ini. Misalnya gini, ada biaya SP ini untuk sarana prasarana. Tetapi dia gunakan uang SP ini untuk operasional misalnya. Operasional, mic untuk operasional pribadi. Rektor apapun itu tidak boleh. Itu nggak boleh. Tidak boleh itu. Nah sekarang kalau kita lihat dari peruntukannya tidak benar, itu sudah perbuatan curang namanya. Tapi menurut ada statement ketua BEM dari UNUD itu bilang 30% dana SPI itu digunakan untuk menggaji karyawan. Itu nggak boleh juga. Tidak boleh. Gaji karyawan apa nggak salah itu? Itu operasional yang sudah ditentukan untuk prasarana, sarana dan prasarana, tidak boleh digunakan untuk lain. Oke. Jadi kalau diakui untuk biaya operasional gaji itu sudah tidak diperuntukkan untuk itu. Itu loh. Makanya di situ saya kira ya pelanggarannya serius. Makanya kan kalau kita baca di running tag itu ada perekonomian negara yang potensi kerugiannya itu sampai 443 miliar. Nah saya lihat, tunggu auditnya dulu dong yang dari Kejati Bali. Tunggu hasil auditnya, apakah Kejati Bali mampu membuktikan ucapannya ya di dalam wawancara itu sampai 443 miliar. Itu dah, makanya dengan nilai yang gede seperti itu kan artinya seperti yang dikatakan Pak Pasek Suardike juga beli. Ini ada glorifikasi atau membesar-besarkan kesalahan karena jumlahnya sangat besar itu kan. Kalau dari Kejaksaan Tinggi kan dia bilang yang penyimpangan atau merugikan perekonomian negara juga kan. Ya, penggunaannya yang tidak sesuai dengan sarana prasarana itu adalah 105 miliar. 105 miliar yang penggunaan tidak sesuai ketentuan dari hukumnya gitulah. Kemudian ada kerugian perekonomian negara yang dianggap 300 sekitar Perputaran totalnya ekonomi itu lah. seluruhnya kalau saya lihat di wawancara itu adalah 443 miliar. 300 katanya beli. Kalau kerugian perekonomiannya 300-an. Ya, kalau ditambahkan yang 105 itu kan totalnya 400-an berarti. Oke. Nah, terkait dengan ada juga isu gini yang digoreng-goreng oleh pihak-pihak yang mendukung UNUD ini dan termasuk sudah jadi berita juga di artikel berita bahwa ini katanya ada oknum pejabat di kejaksaan yang sebelumnya katanya menitipkan calon mahasiswa ke UNUD, kemudian pihak UNUD tidak mau meloloskan titipan itu sehingga dibukalah kasus ini gitu. Katanya ada memo sampai gitu kan. Nah, beli dengar nggak dan gimana komentarnya beli Ariel? 2 hari yang lalu saya dalam sebuah grup saya membaca memang ada berita seperti itu. Tapi seolah-olah saya berpikir UNUD ini tidak boleh main peta umpet. Jadi ngomong aja begitu tapi tidak bisa membuktikan. Buat saya kalau dia memang ada memo begitu, ini kan harusnya dimunculkan. Dimunculkan bukti utuhnya kan. Tunjukkan siapa yang melakukan. Kan lebih jelas. Kalau tidak benar saya ikut bicara soal ini bahwa oknum kejaksaan mesti diseret juga. Ada 2 kasus berbeda Dua kan. kasusnya berbeda. Oke. Oknum di UNUD juga harus diseret dalam kasus penyimpangan yang dia lakukan kan gitu. Iya betul. Jadi saya akan berdiri di tengah-tengah kalau sepanjang UNUD bisa membuktikan itu. Kalau dia mau bermain-main wilayah-wilayah politik ya saya pasti sebagai orang hukum butuh bukti. Jangan mengatakan ini grand design, kriminalisasi itu. Nah, termasuk yang membela UNUD kan AWK mengatakan ini ada grand design bahwa saya pernah ditelepon oleh salah satu dekan untuk menjatuhkan Prof Antara atau rektor gitu. Gini, kalau kita berbicara urusan politik, semua yang tidak
penting bisa menjadi terkait, atau urusan yang sebenarnya tidak terkait dengan kasusnya bisa dikait-kaitkan. Itu kan frame yang bisa dibangun untuk membungkus kasus ini menjadi atau digeser-geser ke ranah politik. Kadang saya dengan AWK itu sudah baca sih statementnya dan saya sudah tanggapi. Lalu kalau ada grand design, tunjukkan dong. Jangan hanya bicara aja siapa yang melakukan grand design, tujuannya apa. Harusnya kan siapa yang nelpon tuh siapa. Nah, ngomongin aja gitu loh. Terus kriminalisasi gitu ya. Terus kalau kriminalisasi itu kan adalah merekayasa kasus gitu. Baru kriminalisasi namanya. Kalau kasusnya proses penyelidikan yang sudah dilakukan panjang, tiba-tiba dinaikkan ke ada penyidikan, ada proses penggeledahan, berapa bulan itu sudah terlangsung. Berarti kan tidak serta-merta baru 1 minggu ada tersangka. Ini ada proses panjangnya gitu loh. Nah itu buat saya mesti para politisi lah. Para politisi itu stop dulu lah bicara soal ada grand design. Mari kalau kita bernegara, ajak masyarakat hormati proses hukum. Suruh kejaksaan untuk segera membereskan kasus ini gitu. Itu kalau kita bernegara. Ketika kita menjadi politisi, maka menurut saya itu yang mesti dikedepankan. Kita ngajarin orang masyarakat ini, kita ngajarin orang itu mesti harus tegak pada relnya gitu. Beli kalau boleh tahu, beli alumni UNUD juga atau bukan? Saya di luar UNUD. Oh, di luar UNUD. Oke. Kirain alumni yang membangkang ini. Ya, walaupun saya alumni UNUD, saya tetap akan bicara. Gini ya. Oke, karena kan kita peduli sama instansi ataupun orang itu tidak dengan cara menyanjung-nyanjung saja sebenarnya kan. Coba kita peduli sebenarnya. Coba kita perhatikan ya, dengan momentum ini. Kalau kejaksaan diam, lalu banyak yang ngomong, itu kejaksaan apa yang kerjanya? Oh, diam aja selama ini. Itu udah di Bali, satu kasus pun enggak dia bereskan. Nah, sekarang kalau sudah kerja protes juga. Lagi. Ini kan berat. Harusnya momentum ini. Benar juga ya. Coba kita pikirkan, momentum ini menyelamatkan masyarakat kita dan mendorong pendidikan murah. Coba nggak ada kasus ini. Terus SPI-nya terus akan jalan miliaran-miliaran terus gitu loh. Dan harusnya dalam konteks ini kita bersyukur lah. Ada perbaikan sistem yang akan terjadi di UNUD. Ada budaya nantinya UNUD barangkali berbenah soal ini, stop dulu urusan pungli-pungli itu loh. Jangan sampai baru dia nyumbang miliaran dia diterima gitu kan, itu enggak boleh. Karena prinsip SPI itu begitu, harus ada kewajaran, proporsionalitas dan keadilan. Oke. Itu loh menurut saya. Ya, terkait SPI kan banyak sekali, makanya ini memo dari Kejati itu dipakai oleh pihak-pihak pendukungnya UNUD kan, dan pihak UNUD sendiri pun sampai saat ini sepertinya saya amati di berita-berita itu masih merasa benar. Satu, dengan representasinya bahwa rektor tetap menjabat kan begitu. Gini. Kalau kita bicara soal memo ya yang sampai saat ini kan jadi hantu gitu ya. Hantu itu hanya ucapan saja. Tapi fisiknya saya nggak pernah lihat. Saya mau baca nih fisiknya. Saya juga penasaran, Bli. Kalau memang benar itu, saya pun mau akan ikut memviralkan juga kan. Iya. Kalau ada justru memo. Sekarang kalau para politisi itu mengaku ada memo, kan dia bisa tunjukkan. Ini loh, ada yang mengadu kepada saya menghadap rektornya, katanya ada memo begini. Padahal SPI ini saya tahu itu sudah mencuat di tahun 2020 karena ketika BEM Udayana tanggal 3 Agustus tahun 2020 meminta kepada rektor SK SPI, ya, dia minta. Oh, BEM UNUD ada meminta. Ya, ada. SK. Saya ada suratnya itu. BEM UNUD itu dasarnya meminta karena ada apa gitu. Iya, karena ada problem pendidikan yang dianggap sebagai industri, pendidikan itu mahal gitu. Nah, BEM kemudian bersurat kepada rektor agar diberikan SK tentang SPI itu. Oke. Nah, artinya kalau kita melihat durasi waktu tahun 2020 itu sudah ada masalah ketika itu di kampus UNUD. Artinya ada gejolak yang besar terjadi di UNUD antara mahasiswa dengan pihak penyelenggaranya. Jadi bukan karena tiba-tiba ada memo itu. Saya kalaupun ada pun saya nggak soal ya. Jadi menjadi pelengkap juga. Iya. Benar. Jadi jangan kemudian seolah-olah kita tidak ungkapkan dia ada gejolak di internal mereka di UNUD ini. Nah, ini yang menjadi dasar sehingga SPI ini muncul
Dan saya kira kan intelijen kejaksaan kan sudah membaca semua itu, Iya, 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 iya. detail itu. Itu dan makanya saya diskusi sama teman-teman yang mungkin membela UNUD tadi ya di grup WA itu, artinya seolah-olah dendam Kejati itu yang menjadi dasar bahwa kasus ini, tapi masa sekelas Kejati sekonyol itu sih, artinya artinya menetapkan seorang rektor tersangka dengan cuman karena itu saja kan? Saya tidak yakin itu adalah sebuah kebenaran, nggak yakin. Kalau orang dendam misalnya, ternyata kasusnya sebenarnya bukan kasus pidana tapi dipidanakan, itu jadi soal. Tapi kasus ini betul ada itu. Iya, Coba pikirkan ya, kita harus bayar 1,2 miliar. Itu pertanyaannya, kalau kita lihat dari Permendikbud 25 2020 itu wajar apa enggak? Enggak wajar. Tadi saya tanya mahasiswa UNUD, kalau di Fakultas Kedokteran katanya nilai SPI yang minimal itu 150 juta gitu. Tapi dibayarkan oleh pihak-pihak yang calon-calon mahasiswa kedokteran itu ratusan juta sampai miliaran gitu katanya. Jadi apa yang menurut saya yang terjadi? Ya standarnya kan mesti begini. Orang yang memiliki standar pendidik kelulusan, gunakan itu menjadi panduan. Kalau SP itu range-nya jelas, bayarnya 50 sampai 150 juta, maka pada range itu saja. Kan tidak, walaupun dia mau menyumbang misalnya, tetapi SK rektornya tidak mencukupi atau tidak memasuk wilayah begitu, kan mesti dia nggak begitu bayarnya Pak, hanya sekian gitu. Okay. Jadi orang akhirnya berlomba-lomba. Apa dampaknya? Coba pikirkan. Dampaknya adalah akan terjadi kalau orang lulus, padahal dia bodoh, tidak tahu apa sebenarnya, tapi karena dia punya uang banyak, bisa masuk ke UNUD di negeri, kemudian dia melakukan malpraktek. Nanti kalau dokter-dokter yang menurut saya tidak memiliki kualifikasi yang bagus, karena dia orang tuanya kaya mampu masuk di UNUD, yang tidak bisa masuk di UNUD karena nggak punya uang jadi balian dia kan. Nah jadi yang punya uang ini jadi dokter dia. Coba kita yang miskin tidak mampu nyari ke UNUD, jadi apa, jadi balian. Iya. Usada gitu loh. Nah kalau orang sudah bayar kayak begini, nanti dia malpraktek. Orang nggak harus dioperasi itu loh. Saya kalau nyimak komentar-komentar netizen tuh memang agak lucu sih sebenarnya. Oh ini kan kalau bayar-bayar gitu kan sudah hal lumrah dari dulu, kenapa baru sekarang dipermasalahkan gitu? Boleh bicara begitu. Itu kan artinya kekacauan itu dianggap sebuah hal yang sudah nak biasa gitu. Nah, makanya saya bilang kampus ini tujuannya membangun budaya yang benar. Sejak masuk kampus kita sudah bayar. Nanti ini orang tua kerjanya pun bayar gitu. Iya. Orang tua sudah mengajarkan anaknya untuk melakukan korupsi misalnya. Udah dia bayar kepada kampusnya. Nanti ini kan menjadi satu pemicu awal, trigger untuk dia melakukan lanjutan. Balik modal kan sistem. Balik modal, lanjutan. Sistem tanah modal balik modal kan gitu ya, jadinya. Lanjutannya kan apa? Lanjutannya nanti cari pekerjaan. Kita sudah pasang standar sudah bayar banyak di awal. Masa kita untuk urus pekerjaan kita nggak bisa ngurusin ini lagi. Terus akan berlanjut. Maka negara ini rusak gitu. Betul. Rusak. Mulai pendidikan itu yang harusnya menurut saya mesti diperhatikan gitu. Menurut Blik, yang Blik amati nih di UNUD ini sudah terjadi sejak sebelum eranya Prof Antara berarti ya sudah. Kalau dilihat rumor-rumor yang tidak negatif ini ya, gitu lah. Kan Prof Antara ini kan baru 2020 kalau nggak salah ya. 2021 ya kalau. Dia hanya apes ketika jadi ketua panitia sebenarnya. Iya. Tapi kebetulan sekarang jadi rektor gitu. Iya. Coba kita lihat. Makanya benar. Prof Antara ini sebenarnya kan selalu berkelas, nggak ada yang masuk ke ruang pribadi saya itu kayak gini. Kalau dia berstatement begitu, memang tidak masuk ke kantong pribadi, tetapi menguntungkan. Coba baca tentang dasar hukum maupun pasal tentang korupsi itu. Jadi tidak mesti dia masuk ke kantongnya. Oh, korupsi itu berarti bukan nggak harus masuk ke kantong pribadi itu? Ya, korupsi itu kan adalah perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Siapa orang lain? Ya kampusnya. Dengan cara seperti itu mesti dia tidak diuntungkan atau mendapatkan feedback langsung, tapi ada orang lain yang diuntungkan.
Tapi status UNUD kan BLU, Badan Layanan Umum, Ble. Ya, tapi yang dimaksudkan orang lain atau badan hukum lainnya itu kan UNUD. Masuk dia di situ. Makanya perbuatannya dia itu yang tidak teliti, kemudian asal-asalan itu kan. Apalagi alasannya kan ada kesalahan sistem, kemudian sehingga ada pengembalian uang 1,8 miliar. Itu gimana menurut Ble? Kok baru dia ini kan kontraproduktif jadinya. Misalnya kan gini, kalau nggak ada kasus ini, bisa jadi senyap kan pengembalian. Ya. Tidak ada pengembalian, siapa yang tahu kan ada gini kan. Makanya sekarang kontraproduktif. UNUD itu seperti panik. Di satu sisi mau kembalikan uang. Jadi pra-peradilan. Tapi di satu sisi lain mau jadikan pra-peradilan. Kalau mau mengembalikan, apa artinya adanya pengakuan secara diam-diam ada kesalahan. Kalau melakukan pra-peradilan berarti ada penetapan tersangka yang salah. Itu kan kontraproduktif nih. Yang saya simak, yang saya nilai dari statement dari Kejati kan di sistem itu orang mau nyumbang segini itu nggak bisa diklik, harus nyumbang segini gitu loh. Di sini baru bisa diklik. Nah disitulah dinilai kelebihan kesalahan sistem. Dan ini sistem ini di atas perintah dari Bapak Rektor katanya, sehingga beliau ikut jadi tersangka gitu. Gini loh, sekarang ini kan upaya untuk meloloskan diri harus ada yang dikambing hitamkan. Nah, karena tidak ada orang yang dikambing hitamkan, maka sistem yang lain gitu loh. Itu kan teori yang saya ini sudah Beli udah banyak beli. Ada kasus-kasus apa yang besar mungkin di Bali yang beli sempat komentari dan sampai ada vonis gitu mungkin. Saya kalau bicara tentang pembelaan saya itu kan rekam jejak saya kan di bela kampus ISI dulu. Oh ISI Denpasar, kisruh rektor, sampai ke politiknya, sampai ke hukumnya, semua saya ladeni. Oh berarti beli paham bener di sebuah kampus itu ada politik, rektorat, dinasti. Nah di UNUD sendiri, kalau yang dengar kan, mohon maaf, yang dengar kan di kampus lain juga ada dinasti. Kalau di UNUD sendiri gimana menurut? Kalau di UNUD saya tidak sampai detail memperhatikan, tetapi begini, dalam pendidikan dan ada istilahnya klien patron itu biasanya adalah memang sebelum orang mau dijadikan rektor itu dipastikan dia punya orang kedekatan tertentu. Biasanya secara umum nih loh ya, kalau kita bicara soal menjadikan mereka sebagai tongkat estafet, ya pasti harusnya orangnya dia diketahui, orangnya dia kenal betul. Makanya kalau kampus-kampus itu pasti kan ada guru-guru besar yang punya power untuk saling berkompetisi gitu. Pasti. Saya mau hanya ingin memberikan di tahun ini saya ingin pendidikan itu harus berbenah. Kita punya anak-anak yang banyak, itu yang dalam diri saya terjadi. Saya harus lawan ini. Yang lain tidak berkomentar, saya akan berkomentar. Saya akan lawan. Dengan cara apapun. Kalau kemudian pada akhirnya kejaksaan yang main-main, ya kejaksaan saya akan lawan. Saya baca juga statement tim hukum UNUD, mereka mengatakan tetap ngotot ini kesalahan sistem dan tidak fatal katanya. Sudah saya katakan. Nilai 1,8 miliar tidak fatal katanya. Itu fatal. Itu kan belakangan baru, bahkan tahu nggak? Dia bilang saya sudah punya audit dari beberapa lembaga yang mengatakan kita clear. Saya jawab nggak soal. Anda punya audit nanti akan patah sendiri kalau audit yang Anda buat proses pemeriksaannya tidak tidak detail. Kejaksaan ini kan detail ini urusan yang begitu. Nah, ini kan yang jadikan senjata oleh UNUD juga salah satu senjatanya. Loh, kok tiba-tiba Kejati ada pemeriksaan seperti ini padahal kami sudah punya BPK sudah audit, inspektorat, BPKP kalau nggak salah, sudah audit dan tidak masalah. Ini kenapa bisa sampai bertentangan? Nah, menurut Beli gimana itu? Kalau BPKP dan inspektorat, sistem auditnya itu administratif. Apa namanya? Apa? Administratif. Administratif itu sebenarnya menghubungkan dengan pendapatan. Oh, ini dasarnya dari mana gitu ya, aja. Oh. Kemudian ada nggak uangnya? Terus dipertanggungjawabkan nggak? Dipertanggungjawabkan. Beli meja 10 misalnya. Ada nggak gininya? Kwitansinya? Ada nggak notanya? Ada. Selesai. Gitu aja. Itu
Kalau yang namanya Kejaksaan itu mengkoreksi seluruhnya berkaitan dengan apa namanya tata cara dan pelaksanaannya. Detail itu apakah riwayat produk ini ya, riwayat ini ada apa namanya melanggar hukum apa tidak. Kemudian yang kedua, rekrutmen dari mahasiswa itu sah apa tidak kan gitu. Jangan ditampilkan data, datanya misalnya ada 362 mahasiswa pendapatannya sekian. Ya pasti dikatakan oh ya aman, enggak apa-apa, masuk akal gitu. Tapi kalau kejaksaan kan ngecek itu. Ini fakultasnya nggak dipungut kok, bayar. Di dalam fakultas ini tidak dicantumkan kok dimintain uang gitu loh. Oh gitu. Kok besarnya 1,2 miliar ini wajar apa tidak? Apa yang menyebabkan dia harus membayar? Nanti kan dibuka oleh orang yang sudah diperiksa itu. Oh saya disuruh Pak, dia bilang begini. Misalnya nih ya, saya kalau nggak bayar sekian itu yang dicari itu kuotanya sekian. Sekarang yang dihitung itu siapa yang bayaran lebih banyak. Kan nanti akan muncul pernyataan itu. Maka korupsi itu tidak hanya urusan formal tapi materialnya juga nanti. Apa bedanya kasus ini sama rektor Unila kemarin? Kalau Universitas Lampung itu kan dia tertangkap tangan karena menerima uang untuk meloloskan mahasiswa. Jadi sepertinya kalau OTT yang dilakukan itu ada janji yang diberikan secara pribadi sehingga uang yang diterima itu sebenarnya tidak mau masuk ke dalam sistem itu. Nah, kalau tidak masuk dalam sistem, dia menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang untuk bisa masuk. Nama mahasiswa ini bisa masuk. Tetapi di UNUD ada bedanya. UNUD itu dia tidak OTT, ya, tidak tertangkap tangan, tetapi dia mengambil uang dengan tidak ditentukan fakultasnya atau jurusannya. Jadi yang tidak mesti bayar dia bayar, dikenakan. Kemudian yang kedua, dia menggunakan uang yang dia terima itu tidak menggunakan untuk sarana prasarana, tapi ke operasional yang lain. Itu pelanggaran. Itu pelanggaran itu. Nggak bisa dia katakan bahwa ini nggak pelanggaran. Walaupun dia terima 200, dia gunakan 200, tetapi kan harus dilihat. Nah tiba-tiba setelah penetapan tersangka ini Kajati Bali dimutasi, gimana menurut beliau? Dan sudah bukan ini kali pertama terjadi seperti itu. Saya lihat juga Amati dulu pernah juga ada gitu dimutasi itu. Nah gimana sih menurut beliau itu? Nah memang mutasi ini penuh tanda tanya dan agak sedikit janggal gitu ya. Di tengah penetapan tersangka beberapa hari tiba-tiba dimutasi. Di dalam pernyataan saya beberapa kali di media itu diminta tanggapan, saya katakan menghentikan kasus UNUD itu ada dua. Pertama dengan jalan pra-peradilan. Pra-peradilan menguji di pengadilan apakah penetapan tersangka sah atau tidak. Ini belum dilakukan UNUD ya. Yang kedua adalah melakukan lobby-lobby politik. Kalau lobby-lobby politik itu ada dua kemungkinan. Menekan orang itu ada dua. Memberikan sejumlah, misalnya ini ya, mempengaruhi itu kan macam-macam caranya. Memberikan uang dan sebagainya. Itu kan lobby-lobby politik itu. Atau kalau tidak mempan, ganti orangnya. Ganti orangnya. Kalau diganti orangnya, orang inilah yang mengendalikan lagi kasus ini. Nah, nanti apakah kasus ini kemudian akan menjadi SP3 nanti tergantung dari Kepala Kejaksaan Tinggi. Tapi saya ingatkan, ini pasti gelar perkaranya sampai ke Kejaksaan Agung. Ada kemungkinan akan Kejaksaan Agung? Iya, kalau mau dihentikan kan nggak bisa dong seenaknya menetapkan tersangka besok dihentikan. Ini kan nggak barang mainan. Bayangkan orang ditetapkan sebagai tersangka itu betapa sakit hatinya. Iya, benar. Makanya tidak mudah kok keyakinan kalau Kejaksaan Tinggi. Menurut saya gini ya, kalau tiba-tiba Kejaksaan Tinggi ini menghentikan kasusnya, menurut saya yang paling bertanggung jawab yang pertama adalah Adpitsusnya sama Kajatinya. Dia paling bertanggung jawab. Jadi kalau orang-orang seperti ini misalnya ceroboh menetapkan sebagai tersangka, mestinya dia tidak boleh diberikan pos atau jabatan yang bagus. Karena dia sudah lalai urusan karena itu. Ini urusan nama baik orang nih kan sebenarnya. Kalau misalnya ada SP3 penghentian kasus pun harus jelas dasarnya kan, apa dasarnya sehingga publik, karena apalagi udah viral sampai nasional kan.
yang saya tahu begini, apa namanya, kebetulan saya pernah jadi jurnalis juga kan di Kejati, pernah ada kasus ini. Nih Kejatinya mau nerapin tersangka dan sudah ditetapin tersangka. Ini orangnya ini sulit sekali di lobi, di entah diajak kompromi sulit. Dan dia tahu nih akan heboh kasusnya ini gitu dan ditetapkan tersangka sehingga dia request saya mau netapin tersangka, saya minta ke Kejagung agar saya dimutasi gitu. Akhirnya dikabulkan, akhirnya dia dimutasi gitu. Bisa saja seperti itu kan? Iya, bisa. Makanya dalam bahasa saya dalam lobby-lobby politik itu dimaknai secara luas. Oke. Apapun bisa terjadi. Minta perpindahan, minta tempat yang bagus. Kadang-kadang orang mau didatangkan hanya untuk meng-SP3 kan bisa saja. Makanya saya bilang, kalau kejaksaan Kejati yang sekarang ini tidak mampu melanjutkan PR dari kejaksaan yang terdahulu, ya saya tidak perlu hormat lagi pada orang-orang seperti ini. Tidak perlu saya hormati lagi. Ngapain? Kualitas dia sebagai kepala kejaksaan tinggi itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan oleh anak buahnya. Itu namanya panglima. Panglima itu begitu. Berarti kalau penetapan tersangka itu nggak harus ada penahanan beliau? Karena Rektor Unut kan sampai sekarang tidak ditahan. Ya. Dua hal yang terjadi yang menurut saya agak kurang bersahabat dalam pikiran saya. Yang pertama, Rektor Unut sampai hari ini tidak kunjung mundur. Harusnya dia mengundurkan diri. Oh, Kenapa? Oke. Rektor Unut harus mundur. Dia adalah harus menunjukkan sikap kenegarawannya. Sebagai pendidik moral, dia ajarkan mahasiswanya untuk moralitas. Dia menguji moralitas, mendorong moralitas, tapi dia sendiri tidak mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral. Kan itu soalnya. Masalahnya mereka merasa benar itu beli. Terlepas Karena itu sudah menyangkut nama Unut gitu ya. Coba perhatikan. Kalau misalnya Rektor Unut ini tidak mengundurkan diri, begitu ada wisuda mahasiswa. Oh iya, kan ada berarti mahasiswanya saya ditahan dia hari itu. Oh benar. Nah, gimana nih upacaranya ini? Atau orang mau nggak rasanya di wisuda oleh tersangka misalnya? Enak nggak rasanya? Kan itu. Mundurlah dulu. Yang kedua juga kejaksaan kok saya ngelihatnya cara kerjanya beda dengan KPK. Beda ya? Beda. Coba perhatikan KPK. Kalau KPK langsung tahan tersangka. KPK itu begini caranya kerjanya. Pada proses penyelidikan dalam waktu yang dia sudah pastikan naik ke penyidikan. Penyidikan ini dia kebut, tapi dia belum umumkan tersangkanya. Masih senyap. Nah, Aziz Samsudin kan perhatikan. Begitu Aziz Samsudin itu diumumkan sebagai tersangka malam itu dia dijemput di rumahnya. Eka Wirasuti, perhatikan. Dia tidak ditetapkan sebagai baru naik ke penyidikan. Ya. Tapi begitu dia diperiksa di KPK, hari itu ditetapkan dia sebagai tersangka, hari itu dia juga diumumkan. Makanya saya katakan ini penetapan tersangkanya ini masih liar. Tersangkanya boleh berkicau, boleh ngomong apa. Saya bingung juga ini sebagai masyarakat. Gimana sih aturan sebenarnya itu? Perhatikan Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Kejari nih, bukan Kejati. Kejari Denpasar. Kejari, Ya. Okay. Dalam penetapan kasus KTP WNA yang baru ini. Benar. Yang saya ketahui ya, karena saya sendiri yang memonitor, karena ada warga Sidakarya yang ditahan itu. Benar. Nah, saya kan lihat pada saat itu kasusnya sudah naik ke penyidikan, tapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Okay. Begitu dia memberikan keterangan, langsung ditetapkan sebagai tersangka, langsung konversi pers. Langsung tahan? Ya. Berarti ini tanpa ditahan ini sebenarnya melanggar aturan dari gini atau memang ada aturan yang membenarkan itu? Menggunakan kekuasaan menahan kalau di dalam institusi negara itu boleh dilakukan, boleh tidak. Oh gitu. Tapi bagi saya kan begini ya. Kalau dia masih ragu, jangan dijadikan tersangka gitu. Iya benar kan. Itu maksud saya. Kalau masih ragu ini jangan. Makanya saya bingung mungkin masyarakat pun bingung gitu loh. Loh ini tersangka, yang lain tersangka ditahan. Ya. Kalau emang Kejati ragu, kenapa ditetapkan tersangka? Kenapa saya harus ucapkan begini? Ketika orang sebagai tersangka, dia tidak ditahan.
ya. Dia bisa melakukan segala upaya apapun. Benar, Misalnya benar, melarikan benar. diri, Iya, iya. melarikan diri, bunuh diri. Kan ngapain dibagi tersangka tapi orangnya mati, Iya, iya, kan? iya. Melarikan diri, bunuh diri, terus yang selanjutnya dia melakukan upaya-upaya yang mengganggu, ya lobby-lobby politik, pra-peradilan, manuver-manuver apapun gitu. Benar, benar. Apalagi jabatannya itu masih memiliki kekuatan untuk mengendalikan institusi. Alumni-alumni UNUD ini kan kalau kita lihat ini kan kalau dia mampu misalnya si rektor dia bisa kendalikan dengan jabatannya dia sekarang. Kalau dia mampu. Dia Oh, bisa- berarti rektor itu bisa mengendalikan opini alumni-alumni mereka. Ya paling tidak kan alumninya dikumpulin. Dia Termasuk alumni kan ada politikus, Ya. mungkin ada gini, mungkin oh nanti kalau kalian nyalon saya bantu gini. Tapi paling tidak bukan begitu. Mungkin. Ya, kalau menurut saya gini, kalau alumninya itu dikumpulin mau diterangkan, kita punya nasib begini. Oh ya, kejadiannya mohon ini. bantu kalian sebagai alumni jaga alma mater paling gitu tidak ya. kan opininya dibuat kacau lah, seolah-olah ini rektornya dijadikan tersangka. Kok saya kadang-kadang berpikir ya, rektornya dijadikan tersangka, kok orang pada kaget. Saya biasa aja, karena yang jadikan tersangka, yang mau ditahan rektornya misalnya, kan kampusnya nggak bubar. Oh iya kan ini kan orangnya, oknum orangnya, bu kampusnya kan tetap. Tetap. Kalau diganti rektornya kan jalan juga Nah, tetap kan. kenapa kita yang panik? Atau mereka, iya ini grand design, akan menghancurkan UNUD sebagai kampus marhain dan sebagainya. Ngapain kita berpikir ruwet begitu? Kalau misalnya kampus ini mau dibubarkan, saya paling pertama kali akan juga lawan. Ini ada nggak benar ini. Tapi yang dipersoalkan itu penyelenggaranya. Kalau penyelenggaranya dia nggak benar, bahwa negara menghendaki ada reformasi penyelenggara. Iya, iya. Kan itu soalnya. Nah ini yang saya kira banyak sekali yang mau memainkan berbagai opini-opini yang kemudian orang kalau pikirannya pendek, nggak panjang pikirannya ya. Pikiran pendek itu kan karena dia saking kecintaannya pada figur, dia lupa realitas. Apa yang dikatakan dia pasti benar. Saya enggak. Pasal Suarika kan bilang gitu, wow, penegak hukum belum tentu benar gitu. Ya karena dia memang pengacara, sama juga saya juga pengacara juga gitu. Pasal Suarika kan ininya pengacara, dia basicnya saya juga pengacara. Iya. Ya pasti kita pasti. Hitam putih itu mah biasa. Jadi buat saya nggak begitu inilah, nggak perlu dipikir. Oke, beli. Kenapa selama beli menyuarakan ini ada nggak pihak pejabat di UNUD mungkin yang sempat intervensi atau menelpon, ada masalah apa beli sama UNUD gitu mungkin? Kalau sejauh ini pejabat-pejabat UNUD enggak, tapi alumninya ada. Alumninya mungkin. Ya. Oke. Maaf kalau ya dia nelpon, dia bilang ada kepentingan apa soal ini. Terus saya bilang saya ada punya kepentingan apa. Terus seolah-olah benci sekali. Ya itu kan persepsi. Saya kan susah juga menerangkan. Iya. Persepsi orang boleh tentang apa, tentang saya nggak benar benci dengan UNUD, silahkan saja. Oke. Tapi saya mau terangkan bahwa kepada yang nelpon itu begini, saya punya anak. Nanti ke depan prinsip pendidikan murah untuk rakyat itu harus ada dan terjadi. Kemarin itu belum ada peluang saya masuk. Padahal saya sudah benci sekali. Oke. Sekarang kalau orang menanyakan kok UNUD aja yang lain, berikan saya datanya. Saya persoalkan sekarang. Ada nggak yang berikan misalnya gini, ini ada penggunaan uang yang tidak benar di kampus A, B, dan C. Kemarin yang kasus Dana Punio itu di HDN atau saya lupa itu kan saya juga persoalkan. Oke. Bukan berhenti di UNUD aja, semua kasus korupsi saya persoalkan. Gitu. Oke, beli Ariel, terima kasih sudah mau berbagi. Mungkin ada lagi yang ingin sampaikan terkait kasus SPI UNUD ini? Ya, saya ingin sampaikan tuh begini ya kepada seluruh pemirsa Jak Bali dan siapapun yang melihat podcast ini, bahwa pendidikan itu adalah hal yang utama yang harus kita jadikan panduan. Opini yang dibangun oleh politisi itu harus kita lihat dulu
motivasinya. Oke, benar-benar. Itu aja yang Makanya saya saya kaget, Li. Tiba-tiba kok ini membela gini, tiba-tiba membela gini gitu. Kemarin yang kan ketika kita lihat kekacauan kemarin yang otot kering juga tiba-tiba ketika dia sudah hancur opininya dibangunin lagi oleh orang, kan saya udah tahu lah itu kan gaya style begitu. Oke. Nah, itu menurut saya yang penting, sehingga ke depan kasus UNUD ini harus dijadikan momentum perbaikan UNUD. Dan perbaikan mungkin kampus-kampus yang lain yang mungkin belum apes gitu kan Belum sebenarnya. apes. Tunggu aja nanti kalau ada, kasih saya data, saya bereskan itu. Dan sebenarnya yang gini-gini kan saya alumni dulu juga pernah ada rektornya kena kasus kan sebenarnya. Oke, Blim Ade Ariel, terima kasih. Semoga Blim Ade Ariel tetap kritis lah sehingga bisa menjadi langganan di podcast Cek Bali. Ya, doakan saya. Sejauh ini hampir 22 tahun saya jadi pengacara. Belum ada intervensi saya urusan ini. Oke, terima kasih Bli. Siap. Saya semoga sehat selalu Bli ya. Terima kasih, Oke. Biarwin. Nggih, sukses. Om Santi. Om Santi.